Pernah nggak sih kamu lagi di konser, atau mungkin di stadion mau update story atau kirim pesan, internetnya malah mati total? Pasti pernah kan? Nah, di sini kita bakal bahas tuntas kenapa itu bisa terjadi, dan kita juga akan lihat satu teknologi baru yang keren banget yang lagi diuji di Indonesia, yang mungkin bisa jadi jawaban atas semua masalah itu. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Kamu lagi di tengah ribuan orang, dan semuanya lagi coba ngelakuin hal yang sama. Streaming, upload foto, atau sekedar browsing. Kenapa sih jaringan yang biasanya ngebut, tiba-tiba jadi lemot banget? Ini pertanyaan yang bikin frustrasi, dan jawabannya ada di kemacetan digital. Anggap aja ini kayak sebuah pertarungan. Di satu sisi, ada kamu dan ribuan orang lainnya yang butuh koneksi data super cepat. Di sisi lain, ada infrastruktur jaringan yang berusaha keras melayani semua orang dalam waktu yang bersamaan. Yuk, kita bedah masalah utamanya. Nah, ini dia biang keroknya. Setiap tower seluler itu kapasitasnya terbatas. Ibaratnya kayak jalan tol yang jumlah lajurnya cuma segitu-gitu aja. Pas semua orang mau lewat jalan tol ini barengan, ya macet total kan? Apalagi di negara padat penduduk kayak Indonesia, masalah ini jadi kerasa banget. Jaringannya kewalahan dan koneksi semua orang jadi super lemot. Tapi, gimana kalau kita bisa nambah lajur di jalan tol itu tanpa harus bangun jalan baru? Nah, ada sebuah uji coba penting yang dilakukan di Indonesia yang nunjukin cara persis untuk melakukan itu. Mari kita lihat terobosan yang terjadi di Kabupaten Banjar ini. Jadi, ini dia para pemain utamanya. Ada ZTE, perusahaan teknologi global yang bekerja sama dengan operator kita, XL Smart. Mereka menguji coba sejenis antena pintar baru dengan satu tujuan yang sangat spesifik, meningkatkan performa jaringan secara drastis tanpa perlu nambah spektrum frekuensi baru. Kenapa ini penting? Karena spektrum itu mahal dan terbatas banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Gimana sih cara kerja teknologi ini? Mungkin kedengarannya rumit ya, tapi tenang, konsep dibaliknya tuh cerdas banget dan sebenarnya gampang kok dipahami. Kita bakal coba pecah jadi bagian-bagian yang lebih simpel. Namanya Massive MIMO FDD. Singkatnya, ini tuh semacam upgrade super untuk tower-tower seluler kita. Tujuannya adalah membuat tower itu jadi jauh lebih pintar dan efisien dalam menggunakan frekuensi yang udah ada. Jadi ini bukan soal nambah kekuatan, tapi soal menggunakan kekuatan yang ada dengan cara yang jauh lebih cerdas. Nah, analogi di sini pas banget buat ngejelasinnya. Antena lama itu kayak lampu sorot stadion. Sinarnya nyebar ke seluruh lapangan, tapi kan banyak cahaya yang kebuang ke area kosong. Teknologi baru ini, namanya beamforming, lebih mirip lampu sorot panggung. Dia bisa menciptakan pancaran sinyal data yang fokus dan menembakkannya langsung ke HP kamu. Bahkan, dia bisa melayani beberapa pengguna sekaligus dengan pancaran sinyalnya masing-masing. Keren kan? Dan ini bagian yang penting banget apalagi untuk negara kayak Indonesia. Teknologi ini disebut All RLT, yang artinya dia bisa menangani berbagai generasi jaringan. 2G, 4G, bahkan 5G dalam satu alat yang sama. Jadi ini kayak punya penerjemah universal. HP jadul yang masih pakai 2G buat teleponan tetap bisa nyambung, sementara smartphone 4G dan 5G terbaru bisa dapat kecepatan maksimal. Jadi nggak ada yang ketinggalan. Oke, teorinya kedengeran keren banget ya. Tapi pertanyaannya, beneran jalan nggak sih di dunia nyata? Di tengah lalu lintas jaringan yang padat? Yuk kita intip data dari uji coba di Banjar. Hasilnya cukup bikin melongo. Hasil pertama yang paling berasa, kecepatan data rata-rata yang dirasakan pengguna itu naik lebih dari 2 kali lipat. Coba bayangin deh, video call atau streaming kamu jadi 2 kali lebih lancar di tempat yang tadinya super lemot. Dan ini bukan cuma soal lebih cepat, tapi juga lebih kuat. Total lalu lintas data yang bisa ditangani sama jaringan itu naik sebesar 20%. Artinya, kapasitasnya nambah signifikan tanpa perlu bangun tower baru. Dan grafik ini nunjukin semuanya dengan jelas. Lihat deh, batang yang kiri itu kecepatan sebelumnya. Dan batang yang jauh lebih tinggi di kanan itu kecepatan setelah teknologi baru ini dipasang. Ini bukan cuma naik dikit ya, ini lompatan besar dalam pengalaman kita sebagai pengguna. Jadi apa artinya semua ini kalau kita lihat gambaran besarnya? Ini lebih dari sekedar koneksi yang lebih baik di satu daerah aja. Ini adalah jawaban dari tantangan yang dihadapi semua operator di dunia. Gimana caranya ningkatin jaringan secara efisien di era digital yang makin padat ini? Poin kuncinya ada di sini. Seperti yang dibilang sama CTO XL Smart, kata kuncinya adalah mengoptimalkan spektrum yang ada.
Buat operator, ini tuh kayak nemuin ruang tambahan di aset mereka yang paling berharga, tanpa harus beli lagi. Ini langkah yang efisien banget dari sisi bisnis. Dan Presiden Direktur ZTE nambahin perspektif lain yang gak kalah penting. Teknologi ini memungkinkan evolusi yang mulus. Maksudnya, operator bisa mulai membangun kemampuan 5G mereka tanpa harus mematikan jaringan 2G yang lebih tua yang masih diandalkan banyak orang. Ini adalah jalur upgrade yang cerdas dan minim resiko. Oke, mari kita rangkum. Buat kita semua sebagai pengguna, ini artinya kita bisa ucapkan selamat tinggal pada frustrasi sinyal hilang di tempat ramai. Buat operator, ini cara cerdas buat dapat hasil lebih dari investasi mereka. Dan buat Indonesia secara keseluruhan, ini adalah jalan strategis untuk meningkatkan infrastruktur digital kita. Ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir. Dengan teknologi yang bisa memaksimalkan apa yang udah kita punya, sambil mendukung teknologi lama dan baru secara bersamaan, kita dihadapkan pada satu pertanyaan penting. Apakah ini model untuk membangun masa depan digital yang lebih inklusif, yang memastikan bahwa saat kita melesat maju, nggak ada satu orang pun yang tertinggal? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.